Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman-Nya dengan judul Hati yang Lembut. Senin edisi Kitab Kejadian bersama saya Fani Paendong. Kejadian 43 ayat 19 sampai 34. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara, Tuan. Kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah ku terima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, "Apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia?" Jawab mereka, "Hambamu, ayah kami ada selamat. Ia masih hidup." Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, "Inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?" Lagi katanya, "Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku." Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis
ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan. Bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, kebaikan hati Yusuf tidak dapat tertutupi. Ini dapat dilihat ketika dia berjumpa dengan adiknya, seibu dengan dirinya, yaitu Benyamin. Ketika Yusuf melihat seluruh saudara-saudaranya itu, terutama berjumpa dengan adiknya, dia tidak bisa menahan hatinya. Dia harus pergi menyendiri ke sebuah tempat untuk menangis, mengenang masa-masa ketika Yusuf masih bersama dengan saudara-saudaranya ini. Bukankah ini sebuah kebaikan hati yang dimiliki oleh Yusuf? Hingga akhirnya Yusuf pun tidak sabar untuk dapat bertemu dengan ayahnya. Lambat laun semua anggota keluarga Yusuf dapat berkumpul kembali. Apa yang dapat kita pelajari daripada kehidupan Yusuf? Salah satunya yang dapat kita teladankan adalah hatinya yang sangat lembut. Kiranya hari ini kita bisa menjalani waktu-waktu di depan dengan kelembutan hati, sehingga Roh Kudus dapat mudah berbicara kepada kita, dan kita bisa melakukan setiap kesukaan kehendak Bapa kita di sorga, seperti Yusuf. Tuhan Yesus memberkati.